Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sableur Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis handphone dengan kerusakan yang LCD-nya pecah parah seperti ini, teman-teman. Yaitu tipe serinya Oppo F5 Youth. Dengan kondisi seperti ini, untuk LCD-nya sudah pecah lumayan parah, bukan lumayan tapi sangat parah, teman-teman. Untuk di bagian framenya juga banyak yang gumbil di bagian samping pojok. Untuk di bagian handphonenya saya nyalakan tidak bisa menyala. Saya coba untuk pancing menggunakan cas, tidak ada respon sama sekali. Jadi saya penasaran handphone ini LCD-nya masih bisa aktif atau bisa berfungsi atau tidak, teman-teman. Namun saya coba untuk menyalakan tetap tidak bisa menyala. Kita coba langsung saja untuk cek kondisi dalamnya. Kita bongkar dulu handphonenya. Untuk di bagian ini kita bongkar dulu di bagian yaitu backdoor atau tutup belakang, dan di bagian tengah ada fingerprint, jadi harus ekstra hati-hati untuk membukanya agar sidik jari atau fingerprintnya fleksibelnya tidak putus ya, teman-teman. Kita lepas untuk penutup fingerprint dan kita bongkar untuk di bagian yaitu penutup baterai dan juga penutup fleksibel konektor LCD, dan juga kita lepas untuk baterainya. Oke, ini adalah di bagian soket fleksibel LCD-nya, teman-teman. Saya koreksi tidak ada korosi dan saya coba untuk tes menggunakan LCD yang baru, teman-teman. Oke, ini adalah LCD yang baru untuk Oppo F5 atau F5 Youth. Kita cek untuk kualitas LCD-nya. Yang saya gunakan ini adalah LCD dengan kualitas Intel. Kita tes, kita colokkan charger untuk mengetahui LCD-nya bisa menyala atau tidak. Dan sudah keluar logo tanda petir ya, teman-teman. Ini menandakan LCD-nya bisa berfungsi, dan untuk pengisian baterai sudah bisa mengisi dengan normal. Sekarang kita untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk mengetes handphone ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, ini adalah LCD kualitas Intel, teman-teman. Kita akan coba untuk tes yaitu di bagian touchscreen dan juga untuk mengetes di bagian semua area layar LCD-nya. Oke, setelah kita tes untuk kondisi LCD dan touchscreen bisa berfungsi dengan normal sekali, sekarang kita akan coba mematikan handphonenya. Oke, langkah selanjutnya kita lepas baterainya dulu, baru kita lepas LCD-nya. Kita simpan dulu LCD-nya. Sekarang kita tes yaitu menggunakan LCD dari bawaannya. Ternyata tidak bisa menyala, teman-teman. Jadi positif LCD-nya sudah rusak. Kita harus memperbaikinya atau menggantinya. Selanjutnya kita lepas dulu untuk yaitu di bagian LCD. Karena LCD-nya ini sudah rusak dan juga di bagian frame itu sudah pada rusak atau gumbil. Jadi sekarang saya coba untuk yaitu persiapkan untuk frame yang baru. Oke, untuk di bagian frame yang lama sudah pada rusak ya, teman-teman. Untuk di bagian samping pojok itu sudah pada gumbil. Jadi alangkah baiknya kita mengganti sekalian untuk framenya. Oke, langkah selanjutnya kita bongkar untuk di bagian skrup yang ada di mesin. Kita lepas untuk pelindung kamera atau tutup di bagian WiFi, dan kita lepas semua spare partnya. Kita angkat mesinnya. Oke, langkah ini kita akan coba untuk di bagian yaitu melepas di bagian buzzer atau di bagian tutup charger bagian bawah. Kita pelan-pelan untuk membuka spare part satu persatu ya, teman-teman. Oke, setelah buzzer kita angkat, kita lepas skrup yang ada di bagian papan chargernya, dan kita lepas untuk di bagian kabel antena. Kita angkat untuk di bagian yaitu papan cas dan sekaligus fleksibel mainboardnya.
Oke, sisa spare part yang ada di bagian frame yaitu terdapat fleksibel tombol power dan juga fleksibel volume. Kita akan memindahkan yaitu spare partnya ke bagian frame yang baru teman-teman. Di bagian ini kita lepas pelan-pelan, yaitu di bagian atas ada speaker, dan ini adalah penyaring atau tutup pelindung penyaring speaker agar tidak kemasukan debu. Kita bersihkan dulu apabila kotor. Selanjutnya kita pasang ke frame yang baru. Oke, di bagian ini adalah di bagian tutup pelindung mikrofon. Oh, bukan mikrofon ya teman-teman, maksud saya di bagian lampu LED indikator. Dan di bagian ini adalah fleksibel tombol power atau on off-nya. Kita buka pelan-pelan dan ekstra hati-hati agar di bagian fleksibelnya tidak putus dan tidak robek. Di bagian ini fleksibel volume, kita juga harus ekstra hati-hati untuk membukanya. Oke, setelah kita buka, untuk di bagian bawah ada getar atau vibat, dan di bagian ini adalah pelindung tutup mikrofon. Oke, untuk segala spare partnya sudah kita angkat semua, kita pindahkan ke frame yang baru teman-teman. Di bagian ini kita kasih lem untuk di bagian meletakkan getar atau vibatnya, kita presisikan ke tempat posisinya. Oke, pastikan terpasang dengan rapi dan presisi ya teman-teman. Apabila tidak presisi pemasangannya bisa tidak terkoneksi sama mesin atau tidak bisa berfungsi untuk di bagian spare partnya. Oke, sudah kita pasang untuk fleksibel on off dan juga volume. Sekarang kita pasang untuk di bagian papan charger beserta fleksibel mainboardnya. Oke, langkah selanjutnya kita pasang untuk buzzer. Kita pasang semua ke posisi semula untuk spare partnya. Oke, sudah terpasang semua untuk di bagian bawah, dan kita lepas untuk stiker di bagian tengah itu untuk menempelkan di bagian fleksibel mainboardnya. Selanjutnya kita siapkan mesin dan kita cek untuk di bagian modul kamera depan terdapat debu dan kotoran, kita harus membersihkannya dulu. Dan untuk di bagian lensa modul kamera belakang kita bersihkan juga teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita pasang untuk mesinnya ke bagian frame yang baru, dan kita pasang untuk di bagian kabel antenanya. Oke, sudah kita presisikan semua dan kita pasang semua. Tinggal kita pasang ke bagian penutup mesin bagian atas, ada penutup kamera atau pelindung di bagian atas. Kita siapkan untuk LCD yang baru. Oke, jadi untuk spare part sudah pindah ke frame yang baru ya teman-teman. Sekarang kita siapkan LCD yang baru yang sudah kita tes dengan normal tadi. Sekarang kita bersihkan untuk segel yang terdapat di bagian LCD yang baru. Untuk di bagian stiker biru dan juga segel samping kanan kiri kita bersihkan. Untuk di bagian ini kita tempelkan untuk mempresisikan di bagian fleksibel LCD nya. Oke, selanjutnya kita akan kasih lem untuk di bagian frame. Saya menggunakan lem warna bening. Kita kasih lem secukupnya saja sekeliling frame. Oke, jangan sampai ada celah ya teman-teman. Untuk di bagian ini kita pasang kembali di bagian tutup penyaring speaker atas. Selanjutnya kita siapkan LCD nya. Kita kasih lem untuk di bagian kaca touchscreen, yaitu untuk memperkuat pemasangan agar tidak terdapat celah yang bisa menyebabkan air masuk bisa kapan saja ya teman-teman. Jadi untuk melindungi dan serta agar pemasangannya lebih rapat dan juga presisi. Oke, kita tekan halus untuk LCD nya, tinggal kita menunggu lemnya kering. Untuk LCD menempel ke frame sambil kita menunggu lemnya kering, bisa sambil kita merakitnya. Oke, kita pasang untuk di bagian penutup fleksibel baterai dan juga fleksibel LCD. Sekarang kita pasang skrupnya dan kita pasang untuk kabel sidik jari atau fingerprintnya.
Oke, setelah pasang kita jangan lupa untuk memasang kembali di bagian penutupnya. Apabila di bagian kaca kamera belakang itu kotor, kita bersihkan dulu teman-teman. Selanjutnya kita pasang untuk di bagian backdoornya dengan pelan-pelan untuk menekannya, karena LCD-nya ini baru, jadi lemnya belum begitu kering. Kita akan coba untuk tes, yaitu menggunakan SIM card, yaitu untuk mengetahui sinyalnya, juga mengetes segala fungsi dari handphone ini kala kita sudah mengganti frame yang baru dan sudah kita memindahkan segala spare partnya ke frame yang baru. Sekarang kita tes lagi untuk di bagian LCD-nya. Untuk di bagian segelnya, apabila masih terdapat sisa segel, kita bersihkan agar terlihat bersih untuk di bagian LCD-nya. Oke, untuk infonya sudah menyala, kita akan tes. Dan LCD-nya bersih, tidak ada flek warna putih atau berbentuk kotoran yang menyebabkan tidak enak dipandang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk di bagian touchscreen-nya kita tes bisa berfungsi dengan nyaman dan normal sekali. Ini adalah kualitas LCD in-cell teman-teman. Jadi cukup lumayan bagus kalau menurut saya. Kita tes untuk di bagian kamera belakangnya. Oke, ini adalah hasil kamera belakang, yaitu menggunakan LCD kualitas in-cell, cukup lumayan bagus juga. Dan di bagian kamera depan ini terlihat sangat bersih dan sangat tajam ya teman-teman, hampir mirip dengan originalnya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang semua dan spare partnya bisa berfungsi semua. Sekarang kita tes, yaitu di bagian sensor proximity dan juga di bagian spare part lainnya kita akan tes segala fungsi dari handphone ini. Untuk pemasangannya alhamdulillah bisa presisi dan sangat rapat sekali ya teman-teman, tidak ada kerenggangan dan juga hasilnya sangat memuaskan menggunakan LCD kualitas in-cell ini. Oke, untuk di bagian persentase baterai kita coba untuk colokkan cas, bisa terhubung, dan alhamdulillah untuk koneksi kabel USB ke papan chargernya bisa berfungsi. Selanjutnya kita tes untuk sensor proximity-nya. Untuk sensor panggilan alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman para pemula semuanya khususnya, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.